Jembatan itu kayak apa? Jembatan ini adalah jembatan yang menyeberangkan seseorang ke surga. Orang-orang yang selamat melewati jembatan ini maka depannya adalah surga, pintu surga. Dan orang yang tidak bisa melewati jembatan ini maka bawahnya adalah neraka jahanam. Ya. Yamurru alaihil muslimuna liwusuli ilal jannati ala qadri a'malihim. Orang-orang muslim akan melewati jembatan ini untuk masuk ke dalam surga Allah sesuai dengan amalnya masing-masing. Faminhum man yamurru kal barqi. Di antara mereka ada orang yang jalannya secepat kilat. Ya. Baru di ujung sini sudah sampai duluan. Ya. Baru di sini sudah sampai duluan. Kenapa kok bisa? Sesuai dengan amalnya. Karena yang menjalankan itu adalah amalnya. Wa minhum man yamurru karrih. Dan di antara mereka ada yang berjalan seperti angin yang berhembus kencang. Ya, seperti angin yang berhembus kencang saat sampai. Tapi di dalam hadis ini tidak disebutkan ya, yang melewatinya seperti pesawat, tidak disebutkan. Karena di zaman Rasulullah belum ada pesawat. Ya. Seperti pesawat tempur ya tidak ada. Tapi seperti angin. Kenapa? Karena angin sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yazhafu zahfan. Di antara mereka ada pula yang ngesot melewati jembatan itu penuh dengan usaha yang luar biasa, ngesot. Badannya terbelah-belah karena tajamnya jembatan tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah orang muslim yang imannya, yang amalnya terkalahkan oleh kemaksiatannya. Wa minhum, dan di antara mereka juga ada yang dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Fayudrabus siratu baina dhahral jahannam fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi." Kata Rasulullah SAW, ketika dibentangkan jembatan sirat tersebut di atas neraka jahanam, maka akulah orang yang pertama kali akan melewatinya dan umat-umatnya. Orang yang akan melewati pertama kali adalah Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh umatnya Rasulullah SAW. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling terakhir hidup di muka bumi ini dan umat yang paling pertama untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hidup, terakhir dihisab, terakhir hidup, kemudian di awal pertama kali dihisab dan awal pertama kali masuk ke dalam surga ataupun neraka. Waliyadzubillah. Wala yatakallamu yauma idzin ahadun illa rusul. Dan tidak ada makhluk satupun yang bisa berbicara pada saat itu. Ya. Tidak ada makhluk satupun yang bisa berbicara. Kenapa? Karena setiap orang itu memikirkan nasib masing-masing. Tidak kata yang minta gendong dong, minta gendong atau tuntun aku takut. Minta tolong gandeng aku sampai ke seberang sana. Tidak ada yang bisa. Setiap kita memikirkan masing-masing, ya, masing-masing. Tidak pakai tolak-toleh, tidak ada tolak-toleh, tidak ada ngobrol. Yang bisa ngomong pada saat itu adalah para rasul utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamur rusuli yauma idzin Allahumma sallim Allahumma sallim. Dan ucapan para rasul untuk umat-umatnya pada saat itu adalah Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Ini bentuk cintanya para nabi dan rasul terhadap umat-umat mereka. Rasul, nabi-nabi Allah, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan memiliki cinta kasih kepada umatnya. Di dunia diselamatkan, di dunia diajarkan syariat sampai mereka merasakan penderitaan,
Kemudian di akhirat pun mereka masih dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diperintahkan, masih berdoa untuk memberikan keselamatan kepada umat-umatnya. Ini cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Makanya orang-orang yang mendapatkan cinta Rasulullah adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi jahannam kalalibu mithla syauqis sa'dan. Dan di dalam neraka itu ada pengait-pengait yang memiliki mata yang tajam, mata besi yang tajam. Hum, kata Rasulullah, hal ra'aitum syauqa sa'dan? Apakah kalian tahu apa itu duri tajam? Maka para sahabat mengatakan, "Na'am." Qala innaha mithla syauqi sa'dan. Sesungguhnya pengait-pengait tersebut itu seperti pohon yang namanya pohon sa'dan yang dia memiliki duri-duri yang tajam dan besar-besar. Ghairu annahu la ya'lamu qadra idhamiha illallah. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui betapa besarnya pengait-pengait tersebut untuk mencakar orang-orang manusia yang dilemparkan ke dalam neraka. Takhtafun nasu bi'amalihim. Manusia itu akan terkena atau tidak terkena pengait-pengait tersebut sesuai dengan amal solehnya. Tidak bisa menghindar. Walaupun dia menghindar sedemikian rupa, kalau dia adalah orang yang amalnya sedikit, maka pasti akan tertancap oleh duri-duri besi tersebut. Wa minhum yubaqu bi'amalihi, dan di antara mereka ada yang dilemparkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal yang mereka lakukan. Wa minhum man yukhardal tsumma yanju, dan di antara mereka juga ada kelompok manusia yang dia berjalan tertatih-tatih, kemudian dilempar dengan duri-duri tersebut, terpleset dan bisa bangkit lagi. Dan akhirnya dia sampai ke ujung jalan dan mendapatkan kemenangan. Ada juga di antara manusia. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, wa tursalul amanatu warrahimu fataqumani janbatai sirat yaminan wa shimalan. Di dalam hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala wujudkan menjadi sebuah bentuk yang namanya amanah dan yang namanya silaturahim. Diwujudkan oleh Allah dalam sebuah makhluk. Kalau sekarang silaturahim dan juga amanah tidak diwujudkan, tapi di akhirat nanti dibentuk wujud menjadi sebuah makhluk, dan dia akan berdiri di sebelah kanan dan kiri surga Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi. Apakah dia di dunia benar-benar melaksanakan amanah atau dia adalah orang-orang yang menyambung silaturahim? Makanya kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mewujudkan yang namanya amanah dan yang namanya silaturahim untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut di dunia dan untuk menyaksikan apa yang diterima oleh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tursalul amanatu warrahim, diutuslah amanah dan rahim, fatakumani janbatai sirat yaminan wa shimalan. Kemudian mereka berdiri di samping kanan dan kiri jembatan tersebut. Ya wa yamurru awalukum kal barqi, akan melewati jembatan tersebut di antara kalian seperti kilat. Qala qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ayu syai'in kamaril barq. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, bagaimana maksud dari orang berjalan seperti kilat? Kata Rasulullah, thumma awalam tara ilal barqi kaifa yamurru wa yarji' fi tarfati ainin. Bukankah kamu melihat kilat itu
ketika berjalan dia seperti kedipan mata. Ya. Maka seperti itu juga orang-orang yang diselamatkan oleh Allah melewati jembatan, dia secepat kilat larinya. Tsumma kamarir rih, kemudian di antara yang lainnya seperti angin yang cepat. Tsumma kamarit thairi, kemudian ada juga orang yang larinya seperti burung yang kencang lari terbangnya. Wasyaddir rihal, dan juga seperti orang yang naik kendaraan yang cepat. Tajri bihim a'maluhum, yang menjalankan mereka adalah amal-amal salihnya. Wa nabiyyukum qaimun 'ala sirati, dan nabi-nabi kalian akan berdiri di depan jembatan tersebut, wa yaqulu, dan mengatakan Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah ya Allah, ya Allah selamatkanlah ya Allah, hatta tu'jizu a'malul ibad, sampailah ada orang yang paling lemah amalnya, hatta yaji'ur rajulu fala yastati'us sayr illa zahfan, kemudian datanglah seseorang yang dia tidak bisa berdiri berjalan kecuali dia ngesot. Qala fi hafatai sirat kalalibun mu'allaqatun, dan dari bawahnya jembatan tersebut itu ada pengait-pengait yang digunakan untuk melempari orang-orang yang berjalan di atas jembatan tersebut. Ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi, pengait tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengait orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah. Famakdusun najin, orang yang hanya terpleset maka dia akan selamat. Wa makdusun finnar, dan orang-orang yang terjungkel pasti akan masuk ke dalam neraka. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma yudrabul jisru 'ala jahannam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jembatan di atas neraka Jahannam. Wa tahillus syafa'ah, dan pada saat ini bermanfaatlah syafaat. Pada saat itu bermanfaatlah syafaat. Siapa yang bisa memberi syafaat? Yang bisa memberi syafaat para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur. Wassalihin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya. Pada saat itu bermanfaatlah syafaat. Wa yaquluna, dan Rasulullah SAW dan para rasul yang lain mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah ya Allah, selamatkan ya Allah. Qila ya Rasulullah wa mal jisru, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah jembatan tersebut? Rasul menjawab, dahdun muzillatun, jembatan tersebut adalah jembatan yang sangat licin dan jembatan yang sangat menggelincirkan. Fihi khatatifu, dan jembatan tersebut merupakan jembatan yang memiliki pengait-pengait besi dan juga memiliki besi-besi yang akan digunakan untuk mencantol orang. Takunu binajdin fiha syuwaikah, yang besi tersebut itu memiliki duri-duri yang tajam. Yuqalulah sa'dan, yang duri-duri tersebut mirip dengan pohon yang namanya pohon sa'dan. Nanti silakan dicek Pak bagaimana bentuk pohon sa'dan. Pohon sa'dan adalah batangnya besar dan semua batangnya memiliki duri. Seperti itulah kira-kira pengait-pengait yang akan Allah perintahkan untuk mengait manusia ketika melewati jembatan. Fayamurrul mu'minuna katarfil ain, orang-orang mukmin akan berjalan seperti kedipan mata, kemudian seperti petir yang menyambar, kemudian ada juga seperti angin yang bergerak keras, ada juga secepat burung yang berlari berterbangan, dan juga ada orang-orang yang lewat seperti kuda yang lari kencang. Fanajin muslimun, orang-orang muslim akan selamat. Makhdusun mursalun wa makdusun fi nari jahannam, yang terpreset mereka masih bisa selamat, dan orang-orang yang terjungkal maka mereka akan masuk ke dalam api neraka. Dan ini adalah kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya
jembatan itu merupakan jembatan yang akan dilewati oleh setiap manusia yang mukmin. Bagaimana orang-orang kafir? Orang-orang kafir mereka tidak bisa menjangkau jembatan. Orang-orang mukmin bisa. Dan orang-orang mukmin itu sesuai dengan amalnya. Dan ternyata orang mukmin pun ada yang terjungkal, masuk ke neraka. Sesuai dengan hadis tadi Imam Muslim. Dia berjalan, dia terlempar. Dan mereka adalah orang-orang mukmin yang mereka memiliki kemaksiatan yang harus diselesaikan untuk dicuci di neraka. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak bisa menjangkau jembatan. Artinya mereka didorong langsung masuk dalam neraka. Tidak bisa. Kenapa? Buat apa dia akan melewati jembatan? Toh pastinya akan terjungkel. Ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang mukmin masih diberikan kesempatan. Yang selamat adalah mereka orang-orang yang memiliki usaha di dunia, amal soleh di dunia. Dan orang-orang kafir mereka tidak punya amal soleh, maka mereka langsung digiring untuk masuk ke dalam neraka. Pertanyaan, Ustadz, bukankah orang-orang kafir juga banyak yang melakukan kebaikan? Apakah kebaikan orang kafir itu bermanfaat? Ya. Kita yakini ada orang kafir yang baik, ya, yang masya Allah suka sedekah, ya, suka membantu orang miskin, ya, banyak. Dan kita akui itu banyak. Ada juga yang bantu bangun masjid, orang kafir. Pertanyaannya, apakah amal mereka yang baik itu tidak bermanfaat? Tidakkah amal perbuatan mereka itu bisa menyelamatkan mereka dari neraka? Jawabannya adalah manfaat untuk menyelamatkan mereka dari neraka tidak bisa. Ya, orang kafir yang baik tidak bisa terselamatkan dari neraka, tetap masuk neraka. Bagaimana dengan amal-amal kebaikan mereka? Amal-amal kebaikan mereka itu akan diberikan tingkat keringanan neraka, tingkat keringanan azab di neraka. Ya, neraka itu kan bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Kata Rasulullah, al-jannatu darajat wan naru darokat. Surga itu berderajat, tingkat ke atas, dan neraka itu tingkatannya ke bawah. Semakin tingkatannya ke bawah, semakin besar siksaannya. Orang-orang kafir yang baik mungkin mereka akan dimasukkan ke tingkatan sekian, dan orang kafir yang buruk keraknya neraka. Hanya itu manfaatnya yang bisa. Ya, hanya itu manfaatnya untuk orang kafir yang baik. Kenapa? Karena orang kafir itu kekal di neraka, tidak bisa tertolong. Ya, tidak bisa tertolong. Pasti mereka masuk neraka kalau mati dalam kondisi kekafiran. Tapi kalau mereka taubat sebelum ajal kematiannya datang, dia taubat masuk Islam, maka dia masuk surga. Ya, orang kafir. Kemudian di akhir-akhir tahun dia taubat dan masuk Islam. Maka orang-orang yang taubat dan masuk Islam, perbuatan buruknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan baiknya ditetapkan dan masuk ke dalam agama Islam, sehingga dia adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di sini di dalam kitab Aqidah, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, Syekh Utsaimin menyebutkan tentang jembatan juga. Beliau mengatakan, lakin as-sayr ala hasbi sur'ati fi qabuli syari'ah fi hadhihi dunya. Kecepatan seseorang melewati jembatan di akhirat itu sesuai dengan kecepatan melaksanakan syariat Islam di dunia. Orang-orang berjalan melewati jembatan, ya, yang di bawahnya adalah neraka, ya, kemampuan lari cepatnya itu sesuai dengan kemampuan
di dunianya dia menerima syariat Allah. Kalau dia dalam menerima syariat Allah cepat tanggap, maka mereka pun ketika melewati jembatan tersebut akan dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana sari'an fi qabuli ma ja'at bihi rusul kana sari'an fi uburis sirat. Barang siapa yang cepat menerima melaksanakan syariat Islam di dunia, maka akan dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati jembatan akhirat tersebut. Wa man kana bati'an fi dzalika kana bati'an fi uburis sirat. Dan barang siapa yang lambat dalam mengamalkan syariat Islam, maka lambat pula dia jalannya di jembatan tersebut. Ya. Ini sesuai dengan tanggapnya kita dalam melaksanakan syariat. Oleh karenanya orang-orang yang tercepat dalam melewati jembatan tersebut adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, mereka yang secepat kilat. Kenapa? Karena mereka ketika datang perintah Allah, ketika datang larangan Allah, mereka tidak menggunakan akalnya lagi. Tapi selama itu perintah datang dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW, maka mereka lakukan secara langsung. Laksanakan secara langsung. Ketika itu larangan, maka mereka tinggalkan secara langsung tanpa bertanya kenapa. Kadang-kadang kita, ya, kalau ada perintah, loh kok kenapa kok diperintahkan? Ada larangan, kenapa kok dilarang? Tapi para sahabat ketika datang perintah, ketika datang larangan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, sehingga mereka adalah orang-orang yang ya dijamin disampaikan Rasulullah mereka akan berjalan seperti kilat. Kemudian selanjutnya ya, para ulama menjelaskan dan juga Syekh Utsaimin menyatakan bahwasanya sebelum manusia meninggalkan jembatan, ya ada ucapan bahwasanya sebelum manusia meninggalkan jembatan yang dia lalui, di ujung jembatan mereka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Sebelumnya manusia itu mengalami saringan, dihisap. Sebelum itu mereka dihisap, ya, dikisos kesalahan-kesalahannya, ya, kemudian dosa-dosanya. Kalau masih ada dosa, saling memaafkan. Tapi mereka belum tuntas, belum bersih hatinya. Sesama manusia, sesama orang-orang muslim, sehingga ketika di ujung jembatan mereka akan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ketika masuk dalam surga itu tidak ada kebencian di antara mereka. Dan tidak dipungkiri, sesama muslim, sesama orang baik kadang ada kebencian, ada hasad. Sesama ulama ada hasad, tidak senang, benci dengan yang lainnya. Ada, apalagi yang berbeda pemahamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mereka berada di ujung jembatan, Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ketika mereka sampai di ujung jembatan, Allah Subhanahu wa taala membersihkan hatinya dari namanya penyakit dendam, benci, ya, di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka masuk ke dalam surga, sama-sama ikhwanan, saling menjadi sahabat. Ala sururin mutaqabilin, sama-sama merasa gembira, sama-sama merasa senang, dan sama-sama semuanya ceria. Tidak ada kebencian lagi. Kalau di dunia banyak kebencian, banyak tidak senang, hasad. Teman ini punya ini hasad, ini punya ini hasad, ini ilmunya lebih tinggi hasad, ini lebih tinggi hasad. Tapi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah, manusia yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dihilangkan kebencian-kebencian tersebut sehingga mereka masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi riang gembira. Ya. Ini yang berhubungan dengan sirat qantarah
yang akan dilalui oleh setiap muslim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita untuk dapat melewati jembatan tersebut dengan secepat kilat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini disebutkan fa idza hudzibu wa nuqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Ketika hati-hati mereka telah bersih dan telah suci, maka mereka akan diizinkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama kali akan masuk surga Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang sudah melewati jembatan tersebut, maka pintunya masih tertutup. Kaum muslimin umatnya Rasulullah SAW, ketika mereka melewati jembatan, pintunya masih tertutup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW untuk mulai membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masuk, ada yang dipanggil dengan satu pintu, ada yang dipanggil oleh dua pintu, dan ada juga orang yang dipanggil dari semua pintu surga yang jumlahnya 8. Ya. Pintu surga memanggil, ya fulan masuklah melalui pintu ini, ya fulan masuklah melalui pintu ini, ya fulan masuklah melalui pintu ini. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang cepat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.